dikunjungi lagi setelah 47 tahun oleh Raja Arab Saudi, di mana kedua negara sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Hampir setiap hari orang Indonesia berhubungan dengan Arab Saudi, ya, karena umroh, ibadah haji, dan juga hubungan-hubungan yang lainnya. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan kehadiran dari Raja Arab Saudi yang merupakan Khadamul Haramain, kan gitu istilahnya, yaitu penjaga tanah haram, tanah suci, ini bisa meningkatkan hubungan kedua negara menjadi lebih produktif, terutama di bidang ekonomi yang kita harapkan. Ini adalah satu momentum diplomasi atau peristiwa diplomasi. Ada diplomasi politik di sini, diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, diplomasi mungkin di dunia Islam sendiri. Dan Indonesia sebagai negara Muslim yang terbesar di luar Timur Tengah, bahkan terbesar di dunia, saya kira tetap sangat concern terhadap berbagai kejadian yang terjadi di belahan dunia lain. Jadi kehadiran Arab Saudi ini kita harapkan pemerintah bisa menangkap peluang ini sebaik-baiknya. Jangan berhenti dalam sekedar MOU, tetapi menindaklanjuti apa yang sudah misalnya dijanjikan atau dibuka peluang-peluangnya. Ya, terutama pledge untuk investasi, saya kira itu sangat penting. Tetapi seringkali kelemahan kita itu adalah di follow up-nya, tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya itu tidak diikuti dengan, ini kan MOU-nya dibuat juga baru ada yang selesai beberapa waktu sebelum kedatangan Raja. Jadi jangan hanya sekedar seremonial, itu yang kita harapkan. Sendiri istimewa. Dan kami masih saksikan saat ini sejumlah undangan terus berdatangan, kemudian seperti layaknya sebuah kunjungan kenegaraan, aktivitas pengamanan dibuat begitu ketat dan terstruktur. Kami saksikan pengamanan berkali-kali melakukan sejumlah pengecekan di beragam titik, diantaranya bahkan pot-pot bunga yang disebar di sejumlah titik di gedung DPR MPR juga terus diperiksa, bahkan menggunakan anjing pelacak untuk memastikan tidak ada benda-benda yang mencurigakan dan mengkhawatirkan. Demikian laporan sementara kami dari bagian depan ruang sidang paripurna gedung DPR MPR. Kembali ke studio. Terima kasih Imam Priyono langsung dari gedung MPR DPR. Pemirsa, saat ini saya berada di depan pintu gerbang utama Masjid Istiqlal Jakarta, dan seperti Anda saksikan di belakang saya memang masih ada antrian masyarakat yang ingin masuk ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta, karena tidak seperti biasanya demi alasan keamanan terkait kunjungan Raja Salman. Hari ini masyarakat yang ingin masuk ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta harus melewati 2 pintu detektor. Dan sekarang sedang berlangsung sholat duhur berjamaah di dalam Masjid Istiqlal Jakarta, karena meskipun nanti rencananya Raja Salman akan tiba di Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, masyarakat masih tetap bisa menjalankan ibadah sholat duhur berjamaah di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, memang nanti rencananya Raja Salman akan tiba di Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, dan beberapa agenda yang akan dilakukan oleh Raja Salman dan rombongan, diantaranya Raja Salman akan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Setelah melaksanakan sholat sunnah, memang Raja Salman diagendakan untuk mengisi buku pesan dan kesan yang memang sudah disiapkan oleh pengurus Masjid Istiqlal Jakarta. Namun meski begitu tidak ada rencana untuk tur berkeliling di Masjid Istiqlal Jakarta, karena mengingat memang kondisi dari kesehatan Raja Salman itu sendiri. Dan nanti Raja Salman akan datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, rencananya juga akan didampingi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan rombongan. Sementara itu untuk di Masjid Istiqlal sendiri memang sudah disterilisasi di areal parkir sebelah utara dan selatan untuk menyambut kedatangan rombongan dari Raja Salman dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, untuk kedatangan Raja Arab Saudi di Masjid Istiqlal sendiri, ini adalah yang kedua. Setelah yang pertama pada tahun 1970, kakak dari Raja Salman yaitu Raja Faisal pertama kali datang ke Masjid Istiqlal Jakarta.
Dan seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa agenda dari Raja Salman dan rombongan di hari kedua di Indonesia ini adalah setelah datang atau mengunjungi DPR MPR, kemudian ke Masjid Istiqlal dan dilanjutkan untuk menuju ke Istana Merdeka bersama Presiden Joko Widodo. Untuk saat ini demikian yang dapat kami laporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kita kembali ke Studio 6 TVRI bersama Norma Afrika dan Sesko. Yoga Pratama melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih. الملك سلمان بن عبد العزيز على قيامه بهذه الزياره التاريخيه بين خادم الحرمين الشريفين عبر عن شهوده الباب للقيام بهذه الزياره المهمه للجمهوريه التونسيه وهي باعتبارها الدوله الاسلاميه الكبيره والمحوريه في العالم الاسلامي كما اشاد بما تشهده هذه الدوله من نهضه اقتصاديه هي محل الفخر. Pada saat Presiden Indonesia menyampaikan apresiasi atas hubungan yang mulia Baginda Raja Salman ke Indonesia, pada saat itulah Baginda Raja Salman menyampaikan rasa bahagia atas hubungannya ke Indonesia sebagai sebuah bentuk untuk meningkatkan kerjasama dan bilateral antara kedua negara sekaligus menjadi momen penting dalam mengakui dalam ini Baginda Raja juga mengakui kemajuan pembangunan yang telah dilakukan oleh Indonesia. وفي هذا الإطار أخذ خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس وجوده محادثات جدية ومثمرة وبناءة شاركت في ثلاثة محاور: العلاقات الثنائية بين البلدين، أصول تطويرها، التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بعض المناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشخص. Dalam rangka hubungan ini, kedua pemimpin telah melakukan berbagai pembicaraan baik dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam bidang politik, ekonomi maupun hal lainnya. في بداية اللقاء أنهى فخامة الرئيس خادم الحرمين الشريفين على مشاريع توسعة الحرمين الشريفين مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخاصتهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. Presiden Indonesia dalam pertemuan tersebut juga telah menyampaikan apresiasi kepada dunia budaya atas selesainya perluasan Masjidil Haram dan juga memberikan apresiasi beliau kepada Baginda Raja atas pelayanan yang baik yang selama ini diberikan. Kama Baginda Raja kepada seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah di kedua negeri. كما عبر فخامته من ناحية أخرى عن تقدير إندونيسيا للدعم والخدمات المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين الإندونيسيين العاملين. Kemudian pula Presiden Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada dunia budaya atas perhatian yang diberikan oleh Baginda Raja kepada warga Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia. بالنسبة للتعاون الثنائي كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما وعلى أهمية التعاون التجاري والاستثماري وخاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والإسكان وغير ذلك من المجالات وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبناء شراكة طويلة الأمد. Terkait dengan isu peningkatan kerjasama kedua pemimpin telah menyepakati untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang perdagangan dan investasi, terutama di sektor infrastruktur, perumahan dan sektor-sektor
بالنقد الدولي برنامج تعاون علمي وتعليمي برنامج تعاون في المجال التجاري برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للقضايا السياسية كان هناك استعراض عام لهذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبالنسبة لهذه القضية الفلسطينية كان هناك تفاوت في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لها بناء على مبادرة السلام العربية وعلى قرارات الشرعية الدولية. كذلك بين أهم القضايا التي كان هناك تفاوت في وجهات النظر حولها هو العمل بشكل وثيق. Sudah demikian tadi keterangan pers bersama antara kedua Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Retno Marsudi dan Adel Al-Jubeir. Sejumlah MOU, yakni 11 MOU telah ditandatangani, diantaranya Islamic Fund Contribution senilai 1 miliar US dollar, dan di antara lain selain itu kerjasama hubungan luar negeri, kesehatan, kebudayaan, transportasi, perdagangan, keagamaan, dan pendidikan. Selain isu penting terkait umat, perdagangan dan investasi juga menjadi poin penting. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo mengapresiasi pengembalian kuota haji Indonesia menjadi 221.000 dan juga penambahan kuota haji sebanyak 10.000 jamaah. Presiden Jokowi juga mengajak kedua negara menghilangkan penghalang dan memberi atau membuka akses pasar untuk di sektor perikanan dan tekstil. Selain itu, Arab Saudi juga akan mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Dan hal yang menarik juga dibahas tadi terkait kemerdekaan Palestina yang akan terus dilakukan antara kedua negara. Dan kami akhiri live event atau